Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal SKB Formasi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dengan materi kemitraan. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Tapi sebelum lanjut, kita akan rekomendasikan ke teman-teman platform bimbel CPNS yang proper, lengkap, dan tentunya up to date di bisacpns.com. Di Bisa CPNS, kita bakal dapat banyak latihan soal seperti SKD, SKB CPNS, sampai core values BUMN. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas syarat mandiri sampai tryout akbar yang bakal buat kita semangat buat jadi top global. Mantap! Kemudian punya forum diskusi dengan para alumni Bisa CPNS yang sudah lulus dari ASN, tips dan trik, dan modul serta kisi-kisi yang bakal membantu banget buat kita belajar mendalami materi. Coba kita cek langsung ke platformnya. Klik pojokan atas di tombol masuk. Kemudian yang sudah punya akun silakan masuk, dan yang belum silakan daftar dulu. Kemudian kita lihat paket yang tersedia di sebelah kiri. Silakan beli paket sesuai kebutuhan teman-teman. Kita cek di pembelian SKD. Ada beberapa paket yang bisa dibeli teman-teman. Ada SKD Kedinasan, SKD VVIP, dan SKD VVIP batch akhir 2024. Kalau kami rekomendasikan sekalian ambil VVIP karena kita bakal diberi akses ke rekaman Zoom, masih diskusi dengan bareng mentor yang bakal lebih memperdalam dan mempertajam materi pembelajaran. Dan jangan lupa gunakan kode voucher dosen magang untuk mendapatkan potongan harga sebesar 20.000 guys. Tunggu apa lagi? Buat yang berminat, silahkan cek link di deskripsi ya guys. Kita lanjut. Soal nomor 1. Apa yang harus dipastikan dalam kemitraan promosi kesehatan agar semua pihak memiliki peran yang jelas? A. Semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan sejak awal. B. Pihak yang memiliki sumber daya finansial hanya berperan dalam pendanaan. C. Hanya satu pihak yang terlibat dalam evaluasi program. D. Pihak-pihak yang terlibat tidak perlu berkoordinasi. E. Setiap pihak hanya melakukan tugas yang berkaitan dengan bidangnya saja tanpa kolaborasi. Jawabannya adalah A. Semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan sejak awal. Kita lihat pembahasannya. Melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan sejak awal memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan tanggung jawab masing-masing. Kolaborasi ini penting untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan efektivitas implementasi program promosi kesehatan. Next. Soal nomor 2. Apa yang menjadi tantangan utama dalam kemitraan promosi kesehatan antara sektor pemerintah dan sektor swasta? A. Perbedaan prioritas antara keuntungan ekonomi dan tujuan kesehatan masyarakat. B. Kurangnya anggaran untuk program kesehatan. C. Terlalu banyak komunikasi yang dilakukan melalui media sosial. D. Semua pihak memiliki tujuan yang sama. E. Terlalu sedikit tenaga kesehatan yang tersedia. Jawabannya adalah A. Perbedaan prioritas antara keuntungan ekonomi dan tujuan kesehatan masyarakat. Kita lihat pembahasannya. Salah satu tantangan utama dalam kemitraan antara sektor pemerintah dan sektor swasta adalah perbedaan prioritas. Pemerintah biasanya lebih fokus pada tujuan kesehatan masyarakat, sementara sektor swasta lebih mementingkan keuntungan ekonomi. Menyelaraskan tujuan ini sangat penting untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dan efektif. Next. Soal nomor 3. Apa yang harus diperhatikan agar kemitraan dalam promosi kesehatan dapat berkelanjutan? A. Mengandalkan suatu pihak untuk mendanai seluruh kegiatan. B. Memastikan adanya pembaruan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program yang dilaksanakan. C. Membatasi komunikasi hanya antara pihak yang terlibat langsung. D. Hanya menyesuaikan kegiatan dengan peraturan yang ada. E. Tidak melibatkan masyarakat dalam evaluasi. Jawabannya adalah B. Memastikan adanya pembaruan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program yang dilaksanakan. Kita lihat pembahasannya. Agar kemitraan dalam promosi kesehatan dapat berkelanjutan, penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan dan pembaruan program secara berkala. Hal ini memastikan bahwa program yang dijalankan tetap relevan, efektif,
dan mampu mengatasi tantangan yang ada seiring berjalannya waktu, serta menciptakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Next. Soal nomor 4. Setelah kemitraan dengan kelompok remaja musola berhasil dilaksanakan, apa dampak yang paling diharapkan terhadap cakupan imunisasi? A. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program imunisasi karena informasi tentang kehalalan vaksin diterima dengan baik. B. Berkurangnya kebutuhan vaksin karena cakupan imunisasi tetap rendah. C. Terjadinya peningkatan biaya program imunisasi akibat tambahan kegiatan. D. Hilangnya keraguan masyarakat terhadap semua jenis program kesehatan lainnya. E. Mengalihkan pelaksanaan program imunisasi kepada kelompok remaja musola secara penuh. Jawabannya adalah A. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program imunisasi karena informasi tentang kehalalan vaksin diterima dengan baik. Kita lihat pembahasannya. Dengan informasi tentang kehalalan vaksin yang disampaikan oleh kelompok remaja musola, masyarakat cenderung lebih percaya dan mau berpartisipasi dalam program imunisasi. Ini berdampak langsung pada peningkatan cakupan imunisasi sehingga target kesehatan masyarakat dapat tercapai lebih efektif. Next. Soal nomor 5. Dalam menjalin kemitraan untuk promosi kesehatan, apa yang paling penting untuk dipertimbangkan agar kemitraan tersebut efektif? A. Memastikan setiap pihak mendapatkan keuntungan finansial. B. Mengedepankan tujuan bersama yang jelas dan terukur. C. Mengutamakan promosi produk kesehatan tertentu. D. Memilih pihak yang memiliki kekuatan politis yang besar. E. Menentukan siapa yang akan mengambil alih seluruh tanggung jawab. Jawabannya adalah B. Mengedepankan tujuan bersama yang jelas dan terukur. Kita lihat pembahasannya. Tujuan bersama yang jelas dan terukur adalah fondasi dari kemitraan yang efektif dalam promosi kesehatan. Dengan tujuan terdefinisi dengan baik, semua pihak yang terlibat dapat bekerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti meningkatkan kesadaran kesehatan atau mengubah perilaku masyarakat terkait kesehatan. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.